Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas kisah sang Ratu Sufi, yaitu Robi'atul Adawiyah, wanita yang dijuluki Syahidatul Ishqil Ilahi, yaitu wanita yang syahid oleh kerinduan ilahi. Beliau lahir dan wafat di Basrah atau Irak pada abad kedua Hijriah. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Al-Farizi. Terima kasih. Sang Ratu Sufi lahir dalam kemiskinan yang sangat. Dikisahkan, tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya. Tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Beliau adalah putri keempat, maka disebutlah Robiah. Sang ayah tersungkur sedih memikirkan hal ini. Mau pinjam ataupun minta, sudah menjadi pantangan bagi dirinya. Semuanya digantungkannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesedihan, ia bermimpi bertemu sang Nabi yang menghibur hati. Temuilah Gubernur Basrah dan katakan setiap malam engkau kirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali, kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya, sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar, yang telah engkau peroleh dengan halal. Gubernur pun memberikan apa yang dikehendaki oleh Nabi, ditambah dengan 2000 dinar bagi sedekah orang miskin, cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Robiah. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda Basrah. Seorang penjahat menculik Robiah untuk kemudian dijual di pasar budak dengan harga 6 dirham, lalu majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang sangat berat. Siang hari Robiah bekerja sambil berpuasa, malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muwajahah dengan Robnya. Kedekatan beralih menuju keakroban membawanya kepada kerinduan dan kerinduan telah mengantarkan cintanya pada Tuhannya. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya, aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya. Aku telah mengenalnya, sebab aku menghayati. Satu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah, memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Robiah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup, lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak, ketika ia melongokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Robiah beristirahat, ia sedang melihat Robiah menjalankan sholat. Dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang. Bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada suatu apapun. Keesokan harinya Robiah dipanggil. Majikannya menyampaikan keinginannya. Ia membebaskan Robiah sebagai budak. Kini Robiah merdeka. Meski sang majikan berharap Robiah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Dan ia menemukan sebuah gua di pinggir desa. Tinggallah ia di sana. Suatu hari di musim semi, Robiah memasuki tempat tinggalnya, kemudian ia melongok keluar sebab pelayannya berseru, Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkaulah yang masuk kemari dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta, sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya. Sahut Robiah dari dalam. Suatu malam sebab terlalu letih, Robiah tertidur. Seorang maling menyusup masuk ke dalam rumahnya, dan mencuri cadarnya. Tetapi tak ditemuinya pintu keluar. Cadar diletakkan, pintu keluar terlihat. Cadar dibawa, pintu keluar tak terlihat lagi. Terdengarlah suara. Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Robiah mengabdi kepada kami. Setan saja tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling berani mencoba-coba untuk mengambil cadarnya? Pergilah dari sini. Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. Ketika seorang sahabat mengantarkan orang kaya yang ingin memberikan uang emasnya pada Robiah, Robiah berkata, Dia telah menafkahi orang-orang yang menghujahnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintai Allah? Sejak aku mengenal Allah, aku telah berpaling dari manusia ciptaannya. Aku tidak tahu apakah kekayaan seseorang itu halal atau tidak, maka apakah aku dapat menerima pemberiannya? Di malam-malam hari yang sepi dan sunyi, dalam kerinduannya dengan Sang Maha Pencipta, Robiah bergumam sambil bersujud. Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang akan engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti,
berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini, adalah untuk mengingat engkau, dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat, adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan, kini berbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Robi'ah Al-Adawiyah adalah salah seorang Srikandi agung dalam Islam. Beliau terkenal dengan sifat waro, dan senantiasa menjadi rujukan golongan cerdik pandai karena beliau tidak pernah kehabisan hujah. Suatu malam yang sunyi sepi, di saat masyarakat sedang nyenyak tidur, seorang pencuri telah mencoba masuk ke dalam pondok Robi'ah Al-Adawiyah. Namun setelah pencuri itu mencari sesuatu di sekeliling pondoknya berkali-kali, dia tidak menemukan sebuah benda berharga apapun kecuali sebuah kendi untuk berwudu, itu pun sangat jelek. Lantas si pencuri tergesa-gesa untuk keluar dari pondok tersebut. Tiba-tiba Robi'ah Al-Adawiyah menegur si pencuri tersebut. Hei pencuri, jangan keluar sebelum kamu mengambil sesuatu dari rumahku ini. Si pencuri tersebut terperanjat, karena dia menyangka tidak ada penghuni di pondok tersebut. Dia juga merasa heran karena baru kali ini dia menemui tuan rumah yang begitu baik hati, seperti Robi'ah Al-Adawiyah. Kebiasaan tuan rumah pasti akan menjerit meminta tolong apabila ada pencuri memasuki rumahnya, namun ini lain. Silahkan ambil sesuatu, kata Robi'ah Al-Adawiyah kepada pencuri tersebut. Tidak ada apa-apa yang bisa aku ambil dari rumahmu ini, kata si pencuri berterus terang. Ambillah itu, kata Robi'ah Al-Adawiyah sambil menunjuk pada kendi yang jelek tadi. Ini hanyalah sebuah kendi jelek yang tidak berharga, jawab si pencuri. Ambil kendi itu dan bawa ke bilik air, kemudian kamu ambil wudhu, menggunakan kendi itu. Selepas itu sholatlah 2 rakaat. Dengan demikian, engkau telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dari pondok jelekku ini, balas Robi'ah Al-Adawiyah. Mendengar kata-kata itu, si pencuri gemetar. Hatinya yang selama ini keras, menjadi lembut seperti terpukau dengan kata-kata Robi'ah Al-Adawiyah itu. Lalu si pencuri mengambil kendi jelek itu dan dibawa ke bilik air, lantas berwudu menggunakannya. Kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat. Tiba-tiba, dia merasakan suatu kemanisan dan kelezatan dalam jiwanya, yang tak pernah dirasakannya sebelum ini. Robi'ah Al-Adawiyah lantas berdoa. Ya Allah, pencuri ini telah mencoba masuk ke rumahku, akan tetapi dia tidak menemukan sebuah benda berharga untuk dicuri. Kemudian aku suruh dia berdiri di hadapanmu, oleh karena itu janganlah engkau halangi dia untuk memperoleh nikmat dan rahmatmu. Pada suatu hari, sekumpulan golongan cerdik pandai telah datang ke rumah Robi'ah Al-Adawiyah. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji beliau dengan berbagai persoalan. Malah mereka telah mempersiapkan dengan satu persoalan yang menarik. Mereka menaruh keyakinan yang tinggi, karena selama ini Robi'ah Al-Adawiyah tidak pernah kekurangan hujah. Wahai Robi'ah Al-Adawiyah, semua bentuk kebajikan yang tinggi-tinggi telah dianugerahkan oleh Allah kepada kaum lelaki, namun tidak kepada kaum wanita. Ketua rombongan itu memulai bicara. Buktinya apa? Balas Robi'ah Al-Adawiyah. Buktinya ialah, mahkota kenabian dan rasul telah dianugerahkan kepada kaum lelaki, malah mahkota kebangsawanan juga dikaruniakan kepada kaum lelaki. Paling penting, tidak ada seorang wanita pun yang telah diangkat menjadi nabi atau rasul, malah semuanya dari golongan lelaki. Jawab mereka pula dengan yakin. Memang betul pendapat tuan-tuan sekalian. Akan tetapi harus diingat, bahwa sejahat-jahat pangkat ada pada kaum lelaki juga. Siapa yang mengagung-agungkan diri sendiri? Siapa yang begitu berani mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan? Dan siapa pula yang berkata, bukankah aku ini Tuhanmu yang mulia? Dengan tenang, Robi'ah Al-Adawiyah membalas hujah mereka sambil menerangkan tentang Fir'aun dan Namrud. Kemudian Robi'ah Al-Adawiyah menambah lagi, anggapan dan ucapan seperti itu tidak pernah keluar dari mulut seorang wanita. Malah semuanya dilakukan oleh kaum lelaki. Mengenai wafatnya Sang Ratu Sufi Robi'ah Al-Adawiyah ada 2 pendapat. Pendapat pertama, yaitu pada tahun 135 Hijriah atau tahun 752 Masehi. Kemudian pendapat kedua pada tahun 185 Hijriah, atau 801 Masehi. Ketika tiba saatnya Robi'ah harus meninggalkan dunia fana ini, ia mengisyaratkan dengan tangannya agar orang-orang keluar. Orang-orang yang sebelumnya menunggui, kini satu demi satu membiarkan Robi'ah sendiri. Setelah itu, mereka mendengar suara dari dalam kamar Robi'ah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Beberapa saat kemudian, tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Robi'ah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Robi'ah telah meninggal. Konon setelah itu, ada yang bermimpi melihat Robi'ah. Kepadanya ditanyakan, bagaimanakah engkau menghadapi Munkar dan Nakir, wahai Robi'ah? Robi'ah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku, dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, wahai malaikat, pergilah kepada Tuhanmu dan katakan kepadanya,
Di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tidak pernah lupa kepadamu, tetapi mengapakah engkau mengirimkan utusan hanya sekedar menanyakan, siapakah Tuhanmu, kepadaku? Ya Allah, apabila aku menyembahmu karena takut akan siksa neraka, bakarlah diriku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena mendamba surga, tutuplah pintu surga itu untukku. Namun bila ibadahku demi engkau semata, jangan sesekali engkau enggan memperlihatkan wajahmu yang abadi kepadaku, aku rindu menatap abadinya keindahanmu. Itulah doa Sang Ratu Sufi Robiatul Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.